Halo semua, perkenalkan nama saya Vincentius Jeffrey Kurniawan dengan NIM 24116107. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian politik. Nah, di bagian politik saya akan menjelaskan yang pertama tentang satu, kebijakan tarif AS Amerika Serikat dapat memperburuk hubungan diplomatik dan stabilitas politik. Nah, dengan adanya ini, pemberlakuan tarif tinggi bisa memicu ketegangan antar negara, termasuk mempengaruhi hubungan politik Indonesia dan Amerika Serikat dan stabilitas dalam negeri jika sektor industri terdampak. Yang kedua, Indonesia berpotensi kehilangan pengaruh dalam kerjasama perdagangan global. Jika hal ini terjadi, maka Indonesia bisa terselisih dalam alur perdagangan internasional dan kehilangan kepercayaan sebagai mitra dagang strategis. Yang ketiga, langkah yang dapat dilakukan yaitu adalah diplomasi aktif, diversifikasi mitra, dan penguatan posisi di forum internasional. Dan pemerintah harus meningkatkan komunikasi bilateral, memperluas pasar ekspor ke negara lain, dan aktif di organisasi internasional seperti WTO dan ASEAN untuk menjaga posisi tawar. Nah, kemudian saya akan menjelaskan slide ketiga, yaitu ekonomi. Dalam bidang ekonomi ya. Nah, yang pertama, dampak negatif terhadap sektor ekspor utama seperti tekstil, elektronik, dan otomotif. Hal itu memicu kebijakan tarif dari Amerika Serikat membuat produk Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar mereka, sehingga ekspor menurun dan industri dalam negeri terkena dampaknya. Yang kedua, potensi penurunan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, itu bisa menurunkan ekspor dan aktivitas industri dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dan yang ketiga, strategi nilai tambah produk. Strateginya yaitu adalah satu, nilai tambah produk, dua, dorong investasi, dan ketiga, diverifikasi pasar. Solusi utamanya adalah meningkatkan kualitas dan nilai produk ekspor dan mempercepat arus investasi dalam negeri sehingga mencari pasar alternatif untuk ekspor lebih mudah. Nah, sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan teman saya untuk slide berikutnya. Terima kasih. Oke, slide keempat, penjelasan per poin. Yang pertama, penurunan ekspor dapat menyebabkan PHK dan pengangguran. Ketika ekspor Indonesia menurun akibat tarif AS, banyak perusahaan yang mengalami kerugian. Hal ini bisa menyebabkan pengurusan hubungan kerja, terutama di sektor industri padat karya seperti tekstil dan manufaktur. Yang kedua, harga barang impor naik. Menurunkan daya beli masyarakat, kenaikan tarif juga berdampak pada harga barang impor yang menjadi lebih mahal. Dampaknya, masyarakat kesulitan menjangkau produk tertentu dan daya beli menurun. Yang ketiga adalah solusi sosial, pelatihan kerja, subsidi, dan penguatan UMKM. Untuk mengatasi dampak sosial ini, pemerintah perlu memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan kerja bagi tenaga kerja yang berdampak. Selain itu, pemberian subsidi dan dukungan untuk UMKM serta koperasi dapat membantu menstabilkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, teknologi. Yang pertama, hambatan tarif membuat impor teknologi menjadi lebih mahal. Tarif tinggi dari negara mitra membuat harga alat dan perangkat teknologi yang diimpor naik. Hal ini dapat memperlambat adopsi teknologi baru di dalam negeri. Potensi penurunan daya saing industri lokal karena keterlambatan inovasi. Tanpa akses cepat ke teknologi, industri lokal kesulitan bersaing di pasar global. Akibatnya, produktivitas menurun dan inovasi berjalan lambat. Langkah strategis, R&D lokal, kolaborasi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Solusinya, pemerintah harus mendorong riset dan pengembangan teknologi dalam negeri, memperkuat kerjasama antara kampus dan industri, serta melindungi hasil inovasi lokal melalui regulasi kekayaan intelektual. Lingkungan. 1. Produksi lokal yang dipercepat bisa menyebabkan pencemaran jika tidak diawasi. Kebijakan tarif dari AS bisa memicu lonjakan produksi dalam negeri untuk memanjakan barang impor, tapi jika produksi dilakukan tanpa pengawasan lingkungan yang ketat, hal ini dapat memicu polusi udara, limbah industri, dan kerusakan alam. Tantangan dalam mempertahankan standar lingkungan yang berkelanjutan. Dorongan untuk meningkatkan output industri bisa membuat pelaku usaha mengabaikan standar lingkungan. Ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antar tumbuhan ekonomi dan kelestarian alam.
3. Solusi kebijakan insentif industri hijau, transisi energi bersih, dan standar internasional. Pemerintah perlu insentif kepada industri yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan energi terbarukan harus dipercepat dan semua industri harus mematuhi standar lingkungan internasional agar dapat kompetitif di pasar global. Legal atau hukum. 1. Kebijakan tarif AS dapat melanggar prinsip perdagangan bebas WTO. Tarif yang diberlakukan sepihak oleh AS bisa bertentangan dengan aturan WTO yang menjamin perdagangan bebas dan adil. Ini berpotensi merugikan negara mitra seperti Indonesia. 2. Indonesia perlu menyiapkan respon hukum untuk melindungi kepentingan nasional. Indonesia tidak boleh tinggal diam. Pemerintah harus menyiapkan langkah hukum untuk melindungi sektor ekspor dan menjaga posisi di pasar internasional. 3. Langkah hukum gugatan ke WTO, perjanjian dagangan baru, revisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Sabik Hiban dengan NIM 24.11.6087. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu slide 8, rekomendasi strategis 1. Yang pertama yaitu ada diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Indonesia perlu membuka lebih banyak pasar ekspor ke negara-negara lain seperti Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, agar tidak terlalu bergantung pada pasar Amerika. Yang kedua, kembangkan industri digital, pertanian modern, dan energi baru. Sektor-sektor ini punya potensi besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi juga membuka peluang ekspor jasa, sedangkan pertanian dan energi terbarukan bisa menjadi andalan ekspor masa depan. Yang ketiga, percepat pembangunan infrastruktur pendukung ekspor. Akses jalan, pelabuhan, dan teknologi logistik harus ditingkatkan agar proses ekspor lebih cepat, murah, dan kompetitif di pasar global. Selanjutnya yaitu slide ke-9, rekomendasi strategis 2, yang berisi tentang reformasi kebijakan perdagangan dan perpajakan agar lebih adaptif. Peraturan yang terlalu rumit atau tidak responsif harus diperbarui agar Indonesia bisa cepat menyesuaikan diri dengan dinamika global. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Sumber daya manusia yang kompeten akan memperkuat daya saing industri. Pelatihan vokasi harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Selanjutnya, atau yang ketiga, perkuat diplomasi ekonomi Indonesia di forum internasional. Indonesia perlu lebih aktif dalam diplomasi dagang dan ekonomi untuk menjaga akses pasar dan memperjuangkan kepentingan nasional di forum seperti WTO, ASEAN, dan G20. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menyimpulkan. Kami menyimpulkan bahwa ada 3 penting yang perlu dilakukan di Indonesia. Yang pertama, Indonesia harus siap menghadapi tekanan global, khususnya tarif dari Amerika Serikat, dengan menimbulkan atau dengan meningkatkan daya saing melalui inovasi efisien dan ketahanan industri lokal. Yang kedua,
perlu ada kombinasi kebijakan dari berbagai aspek ekonomi, sosial, dan hukum agar respon Indonesia bersifat menyeluruh dan tidak sektorial. Yang ketiga, tujuan besar kita adalah mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan meraih status sebagai negara maju. Target ini bukan hal yang mustahil asalkan strategi yang diterapkan tepat dan dilaksanakan secara konsisten. Sebagai refleksi akhir, kami menyadari bahwa tantangan global seperti kebijakan tarif ini tidak bisa dihindari. Tapi harus dihadapi dengan langkah nyata. Yang pertama, Indonesia perlu bersikap proaktif dan adaptif agar tidak tertinggal dalam persaingan global. Yang kedua, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat harus diperkuat demi menciptakan fondasi ekonomi yang tangguh. Yang ketiga, fokus utama ke depan adalah membangun kemandirian dan mendorong inovasi lokal agar Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju di tingkat global. Oke, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.